Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul manajemen keuangan. Pada video kali ini saya akan membahas 4 poin yang dalam video ini kita bahas satu persatu. Poin pertama itu pengertian dari manajemen keuangan. Apa sih pengertian dari manajemen keuangan? Yang kedua, fungsi manajemen keuangan, fungsinya dari manajemen keuangan itu untuk apa gitu kan ya. Lalu ketiga, peran dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan berperan sebagai apa ya kan, kita akan bahas nanti. Dan yang terakhir itu tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk ya kan. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan. Bahwa manajemen keuangan itu merupakan proses perencanaan. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota. Ya, para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar apa mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu manajemen keuangan itu merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan manajemen keuangan atau financial management. Jadi mengandung makna segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan perolehan dana. Nah, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Jadi manajemen keuangan itu seperti itu. Lalu poin kedua yaitu fungsi dari manajemen keuangan. Di sini ada 7 poin. Yang pertama itu perencanaan keuangan. Jadi untuk apa perencanaan keuangan? Yaitu manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Lalu yang kedua itu penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan itu berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu jadi dengan adanya manajemen keuangan itu maka perusahaan dapat menggunakan menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara pengelolaan. Bagaimana mengelolanya kan ya. Lalu pencairan keuangan. Ya, dengan adanya manajemen keuangan maka perusahaan itu dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana itu sendiri yang ada dengan berbagai cara gitu kan ya. Pencairan keuangan itu dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi mencari dana atau mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk mengoperasionalkan kegiatan perusahaan. Jadi pencarian keuangan itu berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk mengoperasionalkan kegiatan perusahaan. Lalu ada penyimpanan keuangan. Ya, penyimpanan keuangan itu berfungsi ya. Jadi manajemen keuangan di sini berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Jadi bagaimana menyimpan dana sumber keuangan itu dengan aman jadi. Lalu pengendalian keuangan. Bagaimana kita mengendalikan keuangan itu ya. Ya. Serta menyimpan bagaimana kita mengendali ya kan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Lalu yang terakhir itu pemeriksaan keuangan. Ya, jadi manajemen keuangan itu berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan gitu ya. Selanjutnya peran manajemen keuangan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu aktivitas penggunaan dana.
Apa itu? Yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva gitu ya. Jadi aktivitas untuk menginvestasikan beberapa dana itu pada berbagai aktiva. Yang kedua itu aktivitas perolehan dana. Apa itu? Yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Dan terakhir ini aktivitas pengelolaan aktiva. Nah, bagaimana aktivitas pengelolaan aktiva? Yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam berbentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin gitu ya. Jadi seperti itu peran dari manajemen keuangan. Lalu tujuan dari manajemen keuangan itu apa? Di sini menurut Sartono, yaitu tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jadi menurut Sartono ini bahwa tujuannya itu manajemen keuangan itu ya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham gitu ya. Itu. Lalu apa yang beliau kemukakan di sini ada tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Lalu secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemiliknya ya, kreditor dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham itu lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Nah, tidak mengembalikan sosial objektifnya ya. Juga kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal dan keselamatan kerja dan keamanan produk. Jadi demikian pembahasan yang barusan kita bahas itu dari pengertian manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan dan peran manajemen keuangan, lalu tujuan manajemen keuangan. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa manajemen keuangan itu adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian atau penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif-efektifnya produktif mungkin untuk menghasilkan laba. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Untuk apa? Untuk itu dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik perusahaan kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Jadi demikian pemaparan materi dari manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang dalam materi yang saya sampaikan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.